Halo, apa kabar? Ini sangat cerah hari ini, cuacanya cerah. Tetapi seperti biasa, udara cepat berganti-ganti di pancaroba dan kita mendengar banyak sekali saudara-saudara kita di berbagai daerah yang sudah mengalami kebanjiran. Yang paling dekat dari kita itu di Serang, ya Serang Banten, Bung Rocky, dan disalahkan itu sebuah waduk yang dibangun oleh Presiden Jokowi, Presiden Jokowi setahun lalu menjadi penyebab banjir gitu. Nah ini sangat menarik. Tapi bagaimanapun juga kalau kita lihat video-videonya itu kok di Serang ini parah sekali banjirnya, Bung Rocky. Nah, kita tentu saja ikut berduka dan seperti biasa kita menyerukan galang solidaritas di antara di antara kita sesama anak bangsa. Siapa yang punya kelebihan, nggak usah kelebihan terlalu banyak, kita pokoknya cukup juga bisa membantu dengan saudara-saudara kita sedang menderita karena bencana alam. Ya kita prihatin, hanya itu yang bisa kita ucapkan, tapi dengan kerendahan hati kita minta rakyat bersabar itu. Dan memang ini musim pancaroba, dan yang paling banyak berubah adalah kebijakan yang baru seminggu lalu, 2 minggu lalu diputuskan untuk pemilu 2024 oleh partai-partai yang sama dengan mereka yang minta ditunda. Jadi itu pancaroba politik yang berbahaya, dan orang selalu melihat bahwa ya mesti minta pertanggungjawaban presiden, walaupun itu soal teknis sebetulnya. Tapi nanti orang bantah, kok presiden melulu sih? Bukan soal presiden melulu, itu sinyal orang udah nggak percaya pada presiden, sehingga hal yang bendungan pun atau apa waduk kecil itu pun disebut sebagai kesalahan presiden. Jadi kita mesti lihat itu sebagai bawah sadar publik yang menganggap bahwa kebijakan presiden udah ngaco di mana-mana, sehingga alam kasih tanda. Kira-kira begitu cara orang Indonesia melihat yang itu. Ya, itu tanda-tanda alam gitu. Ya. Apa boleh buat, karena memang presiden ya, jadi semua memang harus jadi tanggung jawab presiden. Jadi jangan marah kalau setiap kali ada berbagai persoalan di dalam negeri ini, kemudian orang bilang kok apa-apa presiden. Nah, tapi saya membaca berita nih, ternyata ini berita sebenarnya disampaikan juga oleh Presiden Jokowi ketika memberikan pengarahan dalam rapat pimpinan TNI Polri. Tapi kalau kemarin kan fokus orang adalah ketika Pak Jokowi bicara soal ngintip WhatsApp-nya mama itu. Ternyata ada juga berita ini Pak Jokowi rupanya memperingatkan hati-hati dengan kenaikan harga gitu ya. Karena situasi dunia gitu, kalau menurut Pak Jokowi, bahwa semua ini mengalami persoalan kenaikan harga, jadi kita mesti hati-hati. Harga barang-barang bakal naik, hati-hati. Saya jadi bingung, kok Pak Jokowi yang mengingatkan hati-hati ya? Bukannya ini juga kebijakannya Pak Jokowi? Apa Pak Jokowi mengingatkan Pak Jokowi gitu ya? Jadi begitu, kalau presiden udah bingung, dia ngintip semua soal. Dari WA Group dia intip, harga luar negeri dia intip. Jadi dia berpikir bahwa dia mesti kasih pesan ke siapa. Rakyat bingung kan? Hati-hati pada siapa? Kan ini kebijakan dia yang putuskan. Kalau dia bilang, wah ya ini harga minyak goreng itu tinggi karena ada kenaikan harga CPO di luar negeri. Ya, ekonom udah riset bahwa bahkan ketika harga di luar negeri turun, harga minyak goreng kita nggak turun. Jadi kekacauan analisis itu yang menyebabkan kita panik. Siapa sebetulnya yang jadi penyebab harga minyak goreng? Menteri Perdagangan aja nggak tahu siapa kan. Tapi presiden langsung mau mengatakan bahwa kita mesti hati-hati. Jadi hati-hati terhadap kebijakan yang tidak hati-hati kan. Itu intinya sebetulnya. Jadi sekali lagi kita diputer-puter oleh Pak Presiden yang memang lagi kebingungan sebetulnya. Nah itu sinyal bahwa ya ada yang nggak beres di istana tapi mau ditutupi dengan perpanjangan masa presiden. Di situ konyolnya tuh. Nanti orang akan anggap bahwa semakin diperpanjang semakin nggak ada kejelasan tuh. Karena tadi pancaroba dari kebijakan yang diubah-ubah tuh. Ya. Saya khawatir, ini saya khawatir karena bagaimanapun kan juga presiden ini kan dikelilingi oleh banyak para pembantu-pembantunya gitu ya, dan kemudian memang beliau ini dibuat menjadi semacam teraliniasi dengan realitas gitu ya, karena kan kok bisa beliau bicara soal hati-hati, karena sebenarnya jangan dibilang hati-hati, udah terjadi sejak lama kita soal harga minyak goreng langka di mana-mana, soal harga kedelai sampai para pengrajin tempe tahu mogok. Kemudian para pedagang rencananya kemarin pedagang daging juga mau mogok, tapi kemudian dibatalkan karena katanya sudah ada jaminan dari pemerintah. Kan sebenarnya jangan dibilang hati-hati lagi, itu sudah terjadi semua gitu.
Ini seolah-olah nggak ada orang di istana itu yang kasih teguran Pak Presiden, itu omongan begitu nanti kita dibully loh. Ya, Kan seharusnya kan ada yang kasih tahu. Presiden, ya harga minyak naik, BBM naik karena ngikuti harga internasional. Loh ketika harga internasional turun, BBM kita tetap dinaikin kok. Jadi beliau kekurangan pengetahuan itu intinya. Selalu saya mau katakan dia kurang pengetahuan. Bahkan logika sederhana dari sistem pasar itu beliau nggak paham. Karena itu kemudian keluar istilah-istilah semacam ini atau ungkapan semacam ini, hati-hati. Nah, Anda yang mesti hati-hati, Anda yang buat kebijakan berdasarkan informasi yang Anda nggak ketahui atau informasi yang dipalsukan oleh pembantu-pembantu Anda. Kan itu intinya tuh. Jadi kebijakan publik itu kan diputuskan di dalam kabinet dengan menghitung semua konsekuensi. Artinya kebijakannya tidak menghitung konsekuensi. Lalu siapa yang mesti hati-hati tuh? Itu arahannya nggak ada subjeknya kan, atau nggak ada objeknya. Pada siapa presiden bicara hati-hati? Ya tentu pada dirinya sendiri itu. Dan mungkin dia lagi berpidato, di depannya ada cermin, lalu dia lihat, oh ini orang ini mesti dikasih tahu nih, mesti hati-hati loh. Ya, saya kira kita penting kalau memang belum dapat masukan dari para pembantunya, tadi orang dekatnya Pak Jokowi, hati-hati karena kan depan kelihatannya harga-harga beberapa waktu ke depan kelihatannya BBM pasti akan naik gitu, atau pemerintah menyebutkan penyesuaian. Dan juga Pak Jokowi harus hati-hati karena harga LPG. Nah, yang ini bukan, harusnya sudah tahu Pak Jokowi, harga gas LPG 12 kilogram itu beberapa waktu lalu tuh naik dari 155.000 di eceran ini ya Bung Rocky, di Jakarta itu naik menjadi 185.000. Sekarang buat sejak kemarin, sejak hari pekan lalu itu sudah naik lagi menjadi 205.000. ini saya kira kalau emak-emak udah bukan hati-hati apa lagi, gue mesti bayar ini kan gitu. Itu sesuatu yang udah berlangsung dianggap akan hati-hati supaya jangan menimbulkan bencana. Lah udah bencana sudah terjadi, apa yang mau dihati-hati itu? Hati-hati meniti jembatan itu karena udah rapuh. Orangnya udah jatuh, apa yang dihati-hati? Jadi soal-soal semacam ini yang harusnya presiden itu memantau WA group di kalangan kabinet. Kan itu kan, jangan WA group mak-mak yang dipantau. Kan setiap kali presiden bicara itu WA group di kalangan kabinet itu ketawa-ketawain presiden tuh kan. Kan kemarin kita baru rapat nih, kok dia udah ngomong begitu. Kira-kira begitu isi WA group antara 2-3 menteri di kabinet. Itu kenapa sih dia ngomong begitu? Apa lu nggak kasih info ya? Nah, menteri yang B lagi balas itu. Kita udah kasih info, cuman ya susah neranginya tuh. Nanti dia ngomel tuh. Begitu kan. Jadi keresahan di kabinet itu ada di dalam WA group internal mereka yang sengaja dipalsukan supaya nggak dipantau oleh Pak Presiden. Nah, saya menduga begitu intel-intel di kalangan kabinet untuk memanipulasi opini publik tuh. Jadi nanti akan keluar lagi mungkin dalam 2-3 jam ke depan, nanti Menteri Perdagangan datang lagi di depan mic. Ya Pak Presiden memang bilang kita mesti hati-hati tuh karena ada potensi terjadinya kenaikan. Ya udah terjadi sebetulnya. Ada potensi multiplier effect dari LPG naik, minyak goreng yang sampai sekarang nggak tahu siapa yang nimbun. Jadi kita mesti hati-hati ya. Karena itu cuma mau mengulang keinginan Presiden. Jadi akhirnya kelihatan bahwa Presiden udah ketagihan kekuasaan sehingga dia curiga semua hal. Padahal dia mesti curiga orang di sekitarnya sebetulnya tuh yang tidak lagi mempercayai dia. Kalau ada kejujuran pasti nggak keluar istilah itu. Pasti udah dibahas di dalam sidang kabinet. Jadi betul tadi Presiden teralienasi oleh ketidakmampuan dia sendiri itu. Nah, soal ini saya kira mudah-mudahan saja Pak Jokowi juga tidak teralienasi oleh isu perpanjangan penundaan pemilu. Kenapa? Karena sampai sekarang ini beliau kan belum berbicara, dan yang terbaru akhirnya yang kita tunggu-tunggu sikap dari Gerindra muncul juga gitu ya, Bung Rocky. Kan, dan kalau kita hitung-hitungannya kalau sudah Gerindra bergabung dalam penolakan, dan tadi dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono bahwa Pak Prabowo akan dalam waktu dekat segera menyatakan sikapnya. Tapi kalau kita lihat Sugiono yang ngomong tuh ya itu udah sikap Pak Prabowo kan gitu ya. Ini udah sebenarnya secara politis operasi ini secara politis ya, kalkulasi politis di Senayan itu udah selesai kan gitu, dengan PDIP, Nasdem, Gerindra, kemudian di situ ada Demokrat, ada PKS, dan kelihatannya P3 juga bergabung di situ gitu. Jadi sebenarnya kalkulasinya sudah selesai. Tapi kan kita tahu bahwa yang begini-begini ini bisa aja di tengah jalan nanti operasinya bisa masuk angin kan. Iya, jadi Presiden selalu agak oportunis tuh.
hal yang dari awal mestinya dia bilang aja bahwa saya dari awal tidak mau ada perpanjangan, tidak mau ada penundaan, tidak mau masa jabatan saya dijadikan alasan tukar tambah politik. Tapi dia nggak mau ucapin itu kan. Itu artinya dia nunggu operator-operator yang dikirim itu untuk kasih laporan kan. Kan setiap partai dikirimin operator, ada yang disuruh tunggu di pintu depan, ada yang gerilya dari pintu belakang tuh, supaya membujuk ketua partainya menyetujui itu. Tapi semua ini menunjukkan bahwa memang ada operasi sunyi yang kemudian terbongkar itu. Soal lu lagi yang mainin. Kan begitu kan yang ada di publik tuh. Tapi 3 partai ini yang memang paling rentan untuk kena operasi pertama kan. Terutama PAN dan P3 tuh. PAN dan PKB. Karena ini partai-partai yang punya komorbid. Sehingga kena virus istana langsung lepek-lepek kan. Kan PAN ada komorbidnya, apalagi PKB komorbidnya ada di dalam kardus gitu. Jadi ini sebetulnya yang dikenali oleh istana. Coba kita coba dulu tuh. Nah, PDIP karena daya tahannya kuat ya langsung bereaksi tuh. Gerindra juga melihat wah sinyal PDIP kalau gua ikutan bisa gua nggak digandeng sama PDIP. Jadi kira-kira begitu. Ya kalau Nasdem dari awal kita tahu Pak Surya Paloh orang yang betul-betul keras kepala dalam mempertahankan prinsip itu. Jadi keras kepala yang bagus itu. Jadi artinya Pak Surya Paloh tahu, lu mau peres gue juga bisa peres balik lu tuh. Kita saling tahu ya. Jadi betul tuh, saya kagum Pak Surya Paloh, Bu Mega dan ya mudah-mudahan Pak Prabowo juga kena kekaguman saya. Kalau enggak ya udahlah bye-bye aja tuh. Jadi ini menarik tadi Anda istilahnya komorbid, tapi ada satu aktivis yang membuat status di Ngarang itu dia menyebutkan bahwa partai-partai politik, ketua umum partai politik yang rame-rame meminta penundaan itu adalah pasien rawat jalan dari KPK, kata dia. Nanti kalau dia tidak segera menyatakan, tidak bisa menyatakan mendukung penundaan, bisa jadi pasien rawat inap. Ini istilah yang menarik juga. Ya boleh itu, dan itu paralel, dan saya sebut komorbid. Ini partai-partai yang komorbid kira-kira, dan rentan setiap saat walaupun udah divaksin tetap kena virus istana tuh kelepek-kelepek dia tuh. Nah ini masalah kita bahwa kalau nggak ada oposisi, kalau ada oposisi kan dari awal enak kan, langsung tahu ini posisi oposisi. Ini kan nggak ada oposisi, terpaksa Presiden Jokowi mesti kerahin aparat-aparat untuk gerilya, dan kita tahu nih kurap-kurap ini udah dari awal sebetulnya nunggu perintah Presiden, kerjakan sekarang. Besok lapor sambil nunggu opini publik. Jadi begitu yang terjadi itu. Dan ya kita senang aja bahwa ternyata politik Indonesia masih sebatas tukar tambah kepentingan yang dangkal itu. Yang padahal kita udah berdemokrasi kan. Mestinya demokrasi itu terbuka. Jadi ular-ular kadut ini ada di mana-mana tuh. Itu yang dulu disebut oleh Thomas Hobbes bahwa politik itu masih pada status state of nature, gitu kira-kira. Artinya dungu sama dungu saling tipu menipu tuh. Padahal kita ingin politik itu masuk di dalam tahap ethics. Ya, itu nggak pernah terjadi tuh. Karena tadi banyak partai komorbid. Ya. Tapi tetap kita mengingatkan sekali lagi bahwa tetap waspada karena opsi ini sebenarnya opsi yang sangat serius. Jadi ini sebenarnya kan dua paket sebenarnya pilihannya memperpanjang jabatan Jokowi ya dengan penundaan pemilu atau 3 periode. Dan kemudian yang 3 periode ini ini pasti ini favorit Anda, partai favorit Anda ini saya juga lucu nih dan ini nyebar di WhatsApp grup PSI yang menyatakan dia menolak penundaan gitu kan, dan tapi dia mengusulkan agar Pak Jokowi itu bisa 3 periode. Nah gitu. Jadi tapi alasan dia nanti bukan hanya Pak Jokowi yang bisa 3 periode, nanti Pak Yusuf Kala bisa masuk, Pak SBY bisa masuk, Bu Mega bisa ikut semua pemilu begitu. Ini dan logikanya benar-benar orang pada bingung, ini sebenarnya partai apaan sih, ini partai apa sih ini? Ya kalau PSI udah bukan lagi komorbid, dia udah taraf zombie tuh. Jadi bangun dari kubur karena ingin hidup, lalu minta digandeng oleh partai-partai lain. Jadi bayangkan PSI, partai yang didesain secara modern supaya bisa meraih atau meraup suara milenial. Jadi ketawain milenial. Jadi ini ngapain masih ngoceh-ngoceh dalam upaya untuk membatalkan demokrasi akhirnya. Jadi udahlah ini partai yang
ya mungkin udah dibungkus berkali-kali dan bau busuknya tetap keluar dari situ kan. Jadi semua alasan yang dikeluarkan oleh PSI artinya atau akhirnya membuat kita merumuskan bahwa ini partai yang memang sebetulnya didesain sekedar sebagai zombie gitu. Jadi bisa disuruh-suruh oleh dukunya tuh, lari kemana lo, nakutin siapa lo, minta siapa. Jadi itu intinya. Jadi udah ya ada bagian juga dalam sejarah kita di mana kita memahami bahwa banyak orang yang sebetulnya sekedar jadi skrup dari skrup. Nah, PSI-nya skrup dari skrup. Ya. Jadi tidak ada jaminan bahwa anak muda, generasi milenial, cara berpikirnya juga sesuai dengan tren gitu. Ternyata ini cara berpikirnya ini benar-benar old fashion ya, bahkan jauh lebih parah dibandingkan para senior mereka di parpol yang sudah lama berkecimpung di parpol. Iya, kalau Banser memang begitu akhirnya. Padahal dulu di awal saya kasih kuliah tentang solidaritas, apa itu kemodernan dalam politik itu, awal-awal partai itu mau dideklarasikan. Itu saya orang pertama yang dikasih kuliah ideologi di situ. Termasuk yang pertama menulis, diminta menulis opini yang tajam di dalam jurnal mereka. Dan kalau nggak saya masih ingat saya nulis tentang arah generasi gitu. Nah itu ternyata arahnya itu berbalik arah dan nggak punya arah akhirnya nih PS ini. Ya udah anggap aja ini percobaan kedunguan yang akan dicatat oleh sejarah bahwa sejumlah intelektual, sejumlah anak muda, sejumlah mereka yang punya pendidikan tinggi itu akhirnya kejeblok di gorong-gorong juga. Nah ini partai yang memang IQ-nya dari awal sebetulnya kita udah mesti duga ini 200 sekolah sebetulnya. Anda mesti membuat sebuah artikel tulisan baru saya kira tentang partai yang tak tentu arah. Yes. Tolong dipertimbangkan. Oke, Bung Rocky, saya kira kita masih tunggu. Tetapi sekali lagi kita mesti mengingatkan, jangan dianggap bahwa operasi ini sudah selesai. Kita tahu ya, kekuatan modal di Indonesia ini kan sekarang ini sangat dominan dalam politik modern kita. Jadi jangan dianggap remeh bahwa begitu Gerindra bergabung dengan PDIP dengan partai-partai lain ini sudah selesai. Belum, kita mesti kawal terus ini ya, Bung Rocky. Ya, karena intinya Presiden ingin cari opsi supaya dia bisa selamat dari kedudukan politiknya tuh. Kan kalau Presiden udah punya calon, maka dia mesti kalau susah calon itu karena calon inilah yang akan jadi legacy dia supaya dia diselamatkan nanti dari segala macam tuduhan politik. Kan kalau terjadi perubahan politik, dendam politik muncul, segala macam kasus bisa dibuka lagi tuh. Jadi kesalahan Pak Jokowi adalah seolah-olah dengan ibu kota baru legasinya akan selamat. Enggak. Dia mesti cari orang yang setia pada dia dan tidak akan mempersoalkan reputasi dia selama 10 tahun ini. Itu yang gagal dicari oleh Pak Jokowi. Karena itu kasakusuk terjadi sambil menunda kecemasan. Padahal Pak Jokowi ada dalam kecemasan tertinggi itu. Karena orang yang udah ngintip-ngintip WA mak-mak itu udah cemas. Jangan-jangan ada musuh dalam selimut. Kan begitu Parno, kan? Ya, Parno. Ya, Parno. Ya, oke. Ada musuh dalam selimut ya, padahal musuhnya selimutnya cuma dia sendiri yang ada di situ. Ya, dia musuhnya sendiri aja. Oke, Bung Rocky, kemarin Anda hadir jadi saksi ahli ya dalam persidangan Munarman ya? Oh ya, saya saksi ahli di situ. Ya. Jadi apa poinnya? Kenapa mesti Anda yang diminta menjadi saksi ahli di situ? Kan ini Munarman ini seolah-olah akan dijebak di dalam kasus teroris dengan memanfaatkan dua peristiwa. Yang pertama adalah Munarman hadir di dalam pembayatan dan dia menyaksikan itu, tapi dia diam aja tuh. Lalu dianggap oleh jaksa kalau orang diam itu artinya dia setuju tuh. Itu yang saya bantah. Saya katakan bahwa orang diam itu tidak bisa disebutkan dia setuju. Zaman dulu sih mungkin kalau ada perempuan yang diam dilamar, tanda setuju karena orang tuanya paksa dia. Sekarang kalau ada perempuan yang diam, Anda lamar dia diam, jangan Anda langsung anggap dia setuju tuh. Dia bisa berontak sebetulnya tuh karena kedunguan Anda. Jadi kira-kira begitu saya terangkan. Jadi bahwa jangan anggap Munarman itu menyetujui baiat karena dia diam gitu. Kan itu kan framing yang mau diberikan. Jadi Munarman udah 3 kali, ya dia diundang. Dan dia mungkin tahu bahwa ya kalau dia itu baiat, ya kenapa saya mesti ganggu baiat itu? Kan dia nggak tahu isinya kan. Jadi jangan lakukan jump to conclusion, saya terangkan itu tuh. Munarman ada di situ diam, tidak dia setujui karena pada akhirnya dia anggap bahwa ISIS itu tidak sesuai dengan Islam. Karena itu kemudian FPI mengutuk ISIS kan itu intinya tuh.
Itu yang pertama. Yang kedua, hendak dicari kausalitas kehadiran Munarman itu menyebabkan terorisme di Filipina tuh. Dan dianggap bahwa Munarman waktu ceramah itu menjadi inspirasi orang melakukan terorisme. Nah itu jaraknya 5 tahun atau 3-4 tahun. Jadi bagaimana mungkin ceramah hari ini menyebabkan seseorang bikin terorisme, atau ceramah 5 tahun lalu menyebabkan orang terorisme hari ini. Lalu dianggap bahwa karena ada ceramah maka terjadi teroris. Itu hubungan waktu aja, nggak ada hubungan kausalitas. Selama 5 tahun seseorang bisa berubah pikiran atau bisa mencari pikiran yang lain kan. Jadi itu soalnya, sehingga jangan sampai kita anggap bahwa Munarman itu dipengaruhi oleh Tunggul Ametung yang jauh di belakang sana tuh. Lalu Munarman mempengaruhi orang yang 5 tahun kemudian memperoleh akibatnya tuh. Jadi cara berpikir ini yang dalam logika disebut post hoc ergo propter hoc, jangan dipakai untuk menuduh orang. Ya. Tapi kemudian secara umum saya katakan ini memang framing besar dan framing global. Padahal global sendiri udah menyatakan stop dengan Islamofobi. Jadi kalau jaksa masih pakai frame Islamofobi, nah itu agak dungu cara berpikir jaksa. Orang sekarang aja nggak sampai 5 tahun banyak pendukung Pak Jokowi itu yang udah berbalik kok dengan gara-gara itu masa sampai 5 tahun. Ya begitu-begituan kan. Jadi sebetulnya ini pengkondisian untuk tetap memelihara Islamofobi. Dalil saya begitu. Dan saya katakan saya lakukan riset dan bahkan saya ngajar soal terorisme, kekerasan, human rights 15 tahun, bikin penelitian di semua LSM. Jadi saya bilang saya datang di situ sebagai akademisi. Karena diminta sebagai saksi ahli oleh timnya Munarman. Ya. Tapi Anda kemudian kok memihak Munarman? Bukan. Dalil saya itu akan dipakai untuk menyatakan Munarman itu bukan teroris, itu intinya. Ya. Nah yang menarik ini kalau kemudian Islamofobi, kan sebelum Anda ada relawan Jokowi, koordinator Jokman, Emmanuel Ebenezer, ini kan, yang justru dia memberikan kesaksian nggak mungkin Munarman itu sebagai teroris. Karena apa? Karena ini rupanya pengalaman dia personal ya, karena dia punya gereja itu HKBP di Cinere, dan pada waktu itu justru Munarman pasang badan ketika ada pembangunan HKBP, ketika ada kelompok-kelompok Islam yang mencoba menentang itu. Dan yang menarik kemudian kesaksian dari Manuel ini justru dipersoalkan oleh oleh buzzer yang lain gitu, yang minta agar dia dipecat sebagai komisaris, dan Nol ini dia nggak peduli mau dipecat sebagai komisaris. Saya kira ini perkembangan yang menarik, Bung Rocky, di tengah situasi yang kita anggap selama ini ada muncul pembelahan. Iya kan, semua orang akhirnya cemburu karena Noel dianggap ganti partner. Padahal Noel ini dia Joko 200% bahkan. Tapi sikap dia terhadap demokrasi kan nggak berubah. Kan dia saya kenal dari zaman demonstrasi 98, Forkot, sebelumnya juga aktif Forum Demokrasi, tahu pikiran-pikiran Gus Dur. Nah justru yang tahu pikiran Gus Dur, yang bergerombol di di Coro TV apa itu, mereka yang mestinya malu pada Noel, bukan mereka yang mempersekusi Noel. Noel mempertahankan prinsip hak asasi manusia kok, mempertahankan keterbukaan informasi dalam demokrasi itu. Jadi itu yang terjadi itu. Jadi ajaib bahwa orang semacam Noel yang core dari Jokowers itu justru membela Munarman karena prinsip-prinsip universal hak asasi manusia itu. Sementara mereka yang anti Noel itu sebetulnya nggak nyampe pikirannya tuh, karena dia cuma buzzer dangkal doang nih. Kalau Noel buzzer nggak, dia pasti buzzer Noel, tapi dia juga tidak terganggu oleh kebaserannya itu untuk membela prinsip kemanusiaan. Jadi saya kasih, kalau saya punya 7 jempol, saya kasih 7 jempol pada Noel. Karena betul-betul batinnya itu kokoh gitu. Lepas dari kontroversi soal dia di mana itu, tapi batin moralnya Noel itu dalam soal hak asasi manusia itu sempurna. Dan batin mereka yang mempersekusi Noel dan yang menghina dia dan menteror dia itu batin yang rapuh sebetulnya. Itu bedanya tuh. Ya. Dan saya kira ini yang penting kita tekankan berkali-kali ya. Positioning kita itu pada value, bukan pada kelompok gitu ya. Ya, itu selalu yang kita mau tegakkan itu. Ya. Jadi kita nggak peduli. Kan sama kalau kita kritik Pak Jokowi, kita kritik value di belakang kebijakannya itu. Itu biasa aja, kita nggak menghina Pak Jokowi, kita kasih tahu kebijakannya dungu, kan begitu tuh.
Jadi artinya kita nggak mau terpolarisasi dalam cebong atau kampret. Ya itu. Kalau cebong benar ya kita bilang benar, kalau cebong salah kita bilang salah. Begitu juga sebenarnya, begitu juga dengan cebong dan kampret ya. Dalam posisi ini saya kira kita bersama dengan Noel gitu ya, bahwa persoalan demokrasi itu harus kita tegakkan lepas dari perbedaan pandangan politik kita. Betul, saya berkali-kali kritik ke PDIP, tapi dalam soal ini, dalam khusus soal penundaan, saya kasih pujian 12 jempol pada Ibu Mega, karena Ibu Mega paham tentang konstitusi, tahu bahaya dari pengkhianatan konstitusi, dia tegak lurus dengan kebangsaan. Jadi kalau saya puji Ibu Mega, nanti jadi bingung orang, kok puji Ibu Mega? Bukan, Ibu Mega pada kasus ini benar-benar kita harus dukung, moralnya bagus itu kan, dibandingkan dengan pimpinan-pimpinan partai lain yang komorbid. Oke, jadi kita ingin tegaskan kepada para viewer kita, posisi FNN selalu di situ, ya. Kita ini, ya, jadi bukan, kita nggak pernah mengklaim kita NKRI harga mati, nggak pernah mengklaim soal itu, tapi tapi value-nya itulah sebenarnya yang selalu kita ingin junjung tinggi, dan saya kira kita berharap pelan-pelan ini pembelahan-pembelahan yang ada di tengah bangsa ini yang mulai bisa kita jembatani, kita timbun secara pelan-pelan, nggak mudah gitu. Tetapi kita ingatkan betapa sangat berbahayanya bangsa ini kalau terus dalam pembelahan di tengah situasi yang tadi kata Pak Jokowi, hati-hati itu. Ini jauh lebih serius ketimbang persoalan harga pangan tadi, karena pembelahan kemudian dipicu oleh kenaikan harga-harga pangan, itu bisa dampaknya jauh lebih serius. Jadi itu bahayanya kalau fanatisme itu mendahului akal pikiran, kan itu akhirnya begitu kan. Di kedua pihak mau baser kadrun, mau baser cebong, kalau udah fanatik itu susah untuk membayangkan Indonesia. Jadi kita ingin bersihkan itu, dan itu yang kita tagih terus dari kekuasaan, supaya aktifkan value agar supaya bangsa ini punya satu panduan itu. Kalau enggak ini bangsa dipecah belah segala macam soal isu itu. Tapi FNN akan berdiri tegak untuk mengatakan bahwa value harus mendahului politicking, karena itu adalah andalan kita itu. Jadi nilai-nilai politik yang bagus itu yang mesti diucapkan, dan nilai-nilai yang buruk itu yang kita mesti kritik habis-habisan. Hanya dengan itu kita mengerti bahwa kita tidak ada perbedaan secara ras kecuali perbedaan tentang value, dan di situ integritas diukur gitu. Itu sebetulnya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Salam pemilu tetap 2024 dan 0%. Jadi ada dua sekarang ya. Jadi pemilu tetap 2024 dan 0%. Ya. Dan selamat merayakan Hari Raya Nyepi buat umat Hindu. Oh, hari ini Nyepi ya? Hari ini libur? Hari ini kan Kamis ya? Hari Kamis, betul ya. Oke, saya selalu lupa hari itu, tapi saya tidak lupa bahwa pemilu itu tahun 2024 itu kalau normal, gitu ya. Kalau dipercepat, ya nggak keberatan juga begitu. Oke, terima kasih.